Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Lutfiana Rahma dengan NIM 1514620053. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat demi-glace sauce and velouté sauce. Sebelum membuat velouté sausnya, langkah pertama kita membuat kaldu westoknya terlebih dahulu. Untuk pertama ada tulang ceker ayam, ada mirepoix, dan yang terakhir ada biskuit garni. Untuk menghilangkan kotorannya, di sini saya merebus dulu tulang cekernya selama kurang lebih 2 menit. Setelah 2 menit, angkat lalu dan tiriskan. Masukkan tulang ceker yang sudah direbus. Setelah itu, lalu masukkan mirepoixnya ke dalam panci. Kemudian yang terakhir masukkan biskuit garninya. Lalu ditunggu selama kurang lebih 1 jam. Yang selanjutnya jangan lupa untuk mengecek kaldunya. Kalau misalkan masih ada lemaknya, jangan lupa untuk diambil lalu ditiriskan. Kalau sudah 1 jam, selanjutnya proses penyaringan kaldu westoknya. Dan ini hasil dari kaldu westoknya. Yang membedakannya, kaldu westok ini berwarna bening dan jernih. Pembuatan velouté sauce, bahan-bahannya ada kaldu westok, mentega, dan tepung terigu. Untuk membuat velouté saus, yang pertama lelehkan margarin atau mentega sampai mencair. Setelah sudah mencair atau meleleh mentega atau margarinnya, langkah kedua yaitu memasukkan tepung terigu, lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak hingga tekstur berpasir di atas api kecil. Biarkan rox menjadi dingin. Yang selanjutnya masukkan kaldu westok yang sudah mendidih sedikit demi sedikit. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan sampai mengental. Kalau tekstur sudah mengental seperti ini, lalu matikan kompor dan diamkan serta didinginkan terlebih dahulu. Setelah itu disaring, habis disaring lalu dimasukkan ke wadah. Velouté saus siap disajikan. Buatan yang kedua yaitu demi-glace sauce. Untuk demi-glace sausnya kita membutuhkan kaldu brown stock terlebih dahulu. Untuk bahan kaldu brown stocknya sama kayak bahan kaldu westoknya. Langkah pertama untuk membuat kaldu brown stocknya terlebih dahulu, di sini menumisnya dulu tulang iga sapinya. Lalu kemudian setelah ditumis, lalu ditambahkan dengan mirepoix, lalu ditumis sampai dia kecoklatan. Jangan sampai gosong. Tumis tulang iga sapi dengan mirepoix sampai dia benar-benar kecoklatan. Kalau sudah sampai coklat, lalu matikan kompor, kemudian direbus. Selanjutnya, setelah ini masukkan daging yang sudah tadi kita tumis sampai kecoklatan. Lalu sebelumnya, biskuit garninya sudah dimasukkan. Diamkan selama 1 jam atau sampai air menyusut seperti ini, lalu matikan kompor. Dan ini hasil dari kaldu brown stocknya yang sudah dibuat. Pembuatan demi-glace sauce. Langkah pertama, lelehkan dulu margarin atau mentega. Setelah sudah, lalu tambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata dan tercampur rata. Kemudian kalau sudah berbentuk teksturnya sudah berpasir, lalu nanti kita campur dengan kaldu brown stocknya. Setelah sudah tercampur, lalu tambahkan pasta tomatnya. Lalu kita aduk kembali hingga dia benar-benar tercampur dengan pasta tomat. Yang terakhir, masukkan kaldu brown stocknya sedikit demi sedikit, lalu diaduk sampai dia benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan lagi atau tambahkan lagi kaldu ayamnya, kaldu brown stocknya sedikit demi sedikit. Kalau teksturnya sudah mengental seperti ini, lalu matikan kompor dan diamkan.
sausnya, saatnya aku mau mencoba saus yang sudah aku bikin atau aku buat. Nanti kita aduk dulu ya sausnya. Untuk teksturnya dia kental and creamy. Kalau rasanya aku mau coba ya. Untuk rasanya dia ada, tadi kan tercampur sama kaldu sapi, jadi untuk kaldu sapinya ini berasa banget. Terus rasanya creamy sih, kayak saus buat steak, karena kan emang ini saus buat steak ya. Ini cocok banget sih kalau buat makan steak gitu.